Baik, perkenalkan nama saya Nikelina, kelas 33 Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis. Baik, di sini saya akan mempresentasikan rencana bisnis yang akan saya lakukan. Bisnis yang akan saya lakukan itu adalah bisnis agen pulsa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengapa saya memilih bisnis agen pulsa untuk usaha yang akan saya lakukan. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu agen pulsa. Agen pulsa adalah seseorang atau kelompok yang melakukan isi ulang pulsa, baik bagi diri sendiri ataupun orang lain, dengan harga yang lebih murah dan dari harga pasaran. Keuntungan menjadi agen pulsa dapat diraih dari produk-produknya yang beragam, mulai dari voucher pulsa, paket data, ataupun token listrik. Baiklah, saya akan menjelaskan beberapa alasan mengapa saya memilih untuk berbisnis agen pulsa. Berikut adalah penjelasannya. Baiklah, alasan yang pertama yaitu membutuhkan modal yang sedikit. Untuk memulai usaha berjualan pulsa tidak butuh banyak modal. Bahkan, hanya bersama dengan 100.000 saja, udah bisa dipakai untuk merasa berjualan. Memang keuntungannya diperoleh mungkin condong sedikit. Namun, jika entrepreneur tahu untuk celah-celahnya dan bisa memanajemen keuangan bersama dengan baik, keuntungan ini bisa menjadi tambahan modal untuk berikutnya. Untuk alasan yang kedua adalah praktis dan mudah. Jenis usaha ini amat praktis, artinya bisa ditunaikan oleh siapa saja dan kapan saja. Dan banyak sekali ditemukan penjajah pulsa, baik di lebih kurang rumah, sekolah, kampus, jalur raya, apalagi semua tempat. Hal ini diperlihatkan bahwa usaha ini amat ringan untuk dijalankan. Siapapun, dimanapun, dan kapanpun bisa mencoba usaha ini dikarenakan amat praktis. Selama bisa mengoperasikan HP dan menulis SMS, udah tentu bisa menjalankan usaha ini. Alasan yang ketiga yaitu minim risiko. Yang paling ditakutkan oleh entrepreneur ketika memulai usaha atau menjalankan usaha adalah risiko. Padahal dampak tentu ada di setiap usaha, meskipun punya tingkatan yang berbeda-beda, mulai dari yang besar sampai yang kecil. Nah, jualan pulsa ini termasuk yang berpotensi minim risiko. Produk pulsa tidak bakal bisa hancur, rusak, patah, dan lain sebagainya yang bisa menyebabkan kerugian. Bahkan, jika belum laku, bisa dipakai sendiri oleh penjual. Target pemasaran. Target pemasaran adalah suatu kelompok konsumen yang menjadi sasaran untuk membeli produk yang kita jual. Tujuan adanya target pemasaran ini adalah untuk memastikan bahwa pemasaran kita itu tepat sasaran. Jika target pemasaran kita tepat, maka penjualan kita juga meningkat. Juga kita dapat mengetahui budget yang kita butuhkan, serta dapat memudahkan kita untuk melakukan promosi. Baiklah, berikutnya yaitu planning tempat untuk bisnis yang akan saya lakukan, yaitu agen pulsa. Nah, di sini saya akan berbisnis agen pulsa di sebuah pedesaan. Mengapa saya memilih di pedesaan? Berikut adalah penjelasannya. 3 alasan mengapa saya memilih berbisnis agen pulsa di sebuah pedesaan atau perkampungan. Yang pertama yaitu membutuhkan modal yang minim. Mengapa demikian? Di daerah pedesaan, kita tidak harus memiliki atau menyewa ruko khusus untuk membuka bisnis konter pulsa, karena cukup dengan bermodalkan telepon genggam dengan saldo pulsa minimal 50.000 atau 100.000. Kita juga cukup menyediakan meja dan kursi di depan rumah. Tak lupa juga menyiapkan tulisan di pagar jika kita menyediakan pulsa. Para tetangga pasti lebih senang beli ke kita dengan tempat kita yang lebih dekat. Dan kalaupun kita harus membuka ruko sebagai konter pulsa, kita bisa melakukannya di tepi jalan utama perkampungan, sehingga target pasar kita bisa lebih luas. Dan juga harga sewa ruko di perdesaan itu tergolong sangat murah. Dan pastinya untuk membuka usaha ini tidak dibutuhkan modal yang besar. Apabila memiliki modal yang lebih, kita bisa gunakan untuk melakukan penjualan produk pulsa lain. Alasan yang kedua yaitu kemudahan melakukan promosi. Jika kita membuka konter di depan rumah, kita hanya cukup melakukan promosi dengan menempelkan tulisan di pagar rumah bahwa kita menyediakan pulsa. Untuk urusan promosi ke tetangga yang rumahnya lebih jauh, bisa memanfaatkan tetangga terdekat yang sudah menjadi pelanggan kita. Karena biasanya orang desa suka berkumpul dan bercakap-cakap dengan tetangga yang lain. Nah, tetangga yang sudah menjadi pelanggan usaha konter pulsa kita ini yang akan menjadi promotor tanpa bayaran. Dan juga tugas kita hanya memberikan pelayanan yang bagus untuk tetangga kita tersebut. Dan sebisa mungkin segala tindak tanduk
kita jangan sampai menyinggung perasaannya, karena hal ini bisa mempengaruhi penilaian terhadap usaha kita. Nah, ini dia alasan yang paling kuat mengapa saya lebih memilih berjualan di sebuah pedesaan atau perkampungan, yaitu akses aplikasi online dan bank masih minim. Masyarakat pedesaan masih jarang yang memanfaatkan aplikasi online untuk pembelian segala jenis keperluan, dan apalagi menggunakan mobile banking atau e-wallet. Dan juga untuk pembelian pulsa, baik seluler maupun kota internet, masyarakat pedesaan lebih menyukai datang dan bertransaksi langsung ke konter pulsa terdekat. Alasannya tentu karena dianggap lebih praktis bagi diri mereka sendiri dan tidak diribetkan dengan pengisian yang diperlukan. Semua proses transaksi sudah dilakukan oleh petugas konter pulsa. Nah, selain itu, di pedesaan tertentu belum ada jaringan internet dan hanya ada jaringan seluler tertentu. Pastinya mereka juga membutuhkan pulsa untuk berkomunikasi dengan masyarakat luar desanya. Meskipun alasan tersebut tidak bisa dijadikan patokan untuk semua desa di Indonesia, setidaknya jika kita membuka usaha ini di pedesaan akan lebih menguntungkan, termasuk desa yang memiliki akses ke kota lebih dekat. Menilik alasan tersebut, kita yang berencana membuka usaha konter pulsa bisa dilakukan di pedesaan saja. Nah, ini dia cuplikan video yang saya ambil dari YouTube sebagai contoh sebuah pedesaan yang masih minim teknologi. Promosi usaha konter pulsa di desa juga dapat dikatakan lebih mudah. Hal ini karena kita hanya membutuhkan model tulisan yang ditempelkan di depan rumah. Terlebih, kebanyakan masyarakat desa memiliki rumah yang jaraknya saling berdekatan, sehingga tidak akan kesulitan untuk menyampaikan bahan promosi tersebut. Selain itu, kita juga dapat menyampaikan secara langsung ke tetangga terdekat. Dan juga kekuatan marketing yang baik pada wilayah pedesaan, biasanya dengan testimoni langsung dari mulut ke mulut. Terlebih apabila kita sebagai orang pertama yang menjalankan usaha pulsa di daerah tersebut. Baik, materi berikutnya yaitu modal dan keuntungan. Di sini saya akan menjelaskan mulai dari harga beli pulsa, harga jual, dan keuntungannya berapa. Contohnya seperti voucher listrik sebesar 50.000. Mulai dari harga beli 51.500 dan saya menjual dengan harga 55.000, sehingga keuntungannya yaitu 3.500. Contoh berikutnya yaitu pulsa Telkomsel sebesar 25.000 dengan harga 24.750 dan saya menjual 27.000, jadi keuntungannya 2.250.000. Baik, selanjutnya adalah strategi pemasaran. Strategi pemasaran dalam melakukan suatu pemasaran produk, tentunya kita harus menggunakan strategi agar produk yang kita punya dapat dipasarkan secara efektif dan dapat membantu agar target kita tercapai. Dari tahun ke tahun, teknologi itu semakin berkembang. Dari perkembangan teknologi inilah sehingga dapat lebih memudahkan seseorang dalam melakukan sesuatu. Begitupun dengan memasarkan suatu produk. Dalam memasarkan produk kita dapat memanfaatkan teknologi seperti sekarang ini. Nah, dalam strategi pemasaran ini, media atau aplikasi yang akan saya gunakan atau yang akan saya pakai nantinya adalah aplikasi Dana. Gambarnya tepat seperti gambar di samping yang berwarna biru. Nantinya aplikasi inilah yang akan saya pakai untuk mengisi pulsa pelanggan atau mengisi voucher listrik pelanggan. Dengan aplikasi ini dapat memudahkan kita dalam berjualan. Baik, sekian dari penjelasan materi saya yaitu bisnis agen pulsa. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih.